Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan masuk ke bab 2 yaitu tentang sistem koordinat. Nanti sistem koordinat itu identik dengan X, Y, dan garis bilangan. Kayak gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang sistem koordinat. Yang pertama adalah posisi titik, posisi garis. Kalau posisi titik itu tadi, itu nanti kita akan belajar posisi titik asal, sumbu X, sumbu Y. Untuk posisi garis, nanti kita akan belajar garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Nah, ilmuwan yang menemukan koordinat kartesius itu adalah yang bernama Descartes. Tuh, hikmah yang dapat dipetik bisa kalian baca sendiri. Dan kata-kata yang paling fenomenal dari ilmuwan ini adalah dia pernah berkata, "Aku berpikir maka aku ada." Itu semboyan Descartes, yaitu aku berpikir maka aku ada. Lanjut. Nah, untuk sistem koordinat, jika di sumbu X ini, sumbu X itu disebut absis dan sumbu Y itu disebut ordinat. Sumbu X ini disebut absis, sumbu Y disebut koordinat atau ordinat. Koordinat kartesius. Nih, koordinat kartesius itu adalah suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut, yaitu A, X, Y. Jika X jarak titik A terhadap sumbu Y. Dan Y jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, berarti koordinat kartesius itu adalah koordinat garis miring antara absis dan ordinat. Nah, untuk memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kalian bisa lihat gambar di sini. Yang pertama adalah titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Kita cari titik A. Titik A-nya ini. Titik A ini berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Ini 6 satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sumbu Y 1, 2. Nah, untuk membuat garis koordinat itu harus disusun seperti titik-titik tersebut. Terus titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Kalian bisa hitung sendiri dan seterusnya sampai titik H. Silahkan kalian pahami titiknya. Terus satuannya itu per kotak. Jika ke X itu berapa, jika ke Y itu berapa. Nah, sekarang kalian sudah sekarang kalian sudah mengetahui jarak titik-titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada titik yang memiliki jarak yang sama dan ada pula yang memiliki jarak berbeda terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang tuliskan koordinat titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H tersebut. Berarti kalian tadi untuk yang titik-titik koordinat A sampai H itu tadi sampean garis ke sumbu 0. Nah, cara menuliskan koordinat titik tersebut, coba amati kembali jarak titik-titik A, B, C, D yang tadi sampai H.
terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar tadi berdasarkan jarak titik-titik terdapat sumbu X dan sumbu Y. Koordinat titik tersebut adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, untuk titik A itu jarak terhadap sumbu X itu 6 satuan, jarak terhadap sumbu Y 2 satuan, maka titik koordinatnya adalah A, X dulu berarti 2 satuan, 6. Lanjut, untuk B, 5 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Berarti B 5,5. Untuk C, 3 satuan jaraknya dari sumbu X dan 4 satuan jaraknya dari sumbu Y, maka negatif 4,3. Kalian lihat tadi yang ada di gambar, terus kita jadikan koordinat titiknya. Untuk D-nya ini, untuk E-nya ini, untuk F-nya ini, untuk G-nya, dan untuk H-nya, maka titik koordinatnya kayak gitu. Silakan dipahami. Kita lanjut. Dengan demikian dapat dituliskan titik koordinat titik A, B, C sampai H pada bilangan koordinat berikut. Yang pertama titik A 2,6, berarti jarak ke X itu 2, jarak ke Y itu berarti 6. Itu untuk B 5,5 dan seterusnya sampai H. Itu adalah titik koordinat. Titik koordinat itu jarak ke X dan jarak ke Y. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama, sumbu koordinat X positif dan koordinat Y positif. Jadi untuk yang kiri atas, untuk yang kanan atas itu koordinat kuadran 1. Kuadran 1 itu pasti X-nya positif dan Y-nya positif. Untuk kuadran 2 itu X-nya negatif dan Y-nya positif. Untuk kuadran ketiga itu X-nya negatif dan Y-nya negatif. Dan untuk kuadran keempat itu X-nya positif dan Y-nya negatif. Itu adalah pembagian koordinat menjadi 4 kuadran. Jika koordinat titik A 2,4, B 2,-5, C negatif 4,3, dan Do negatif 6,-7, tentukan jarak titik-titik tersebut terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Koordinat titik A 2,4 artinya A memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan memiliki 4 satuan terhadap sumbu X. Koordinat titik B 2,-5 artinya titik B memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan memiliki 5 satuan terhadap sumbu X. Koordinat titik C negatif 4,3 artinya titik C memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu X. Koordinat titik Do negatif 6,-7 artinya titik Do memiliki 6 jarak satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu X. Gambarlah titik-titik pada bidang koordinat yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Untuk menggambar titik yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki 7 satuan terhadap sumbu Y pada bidang koordinat, kalian lakukan prosedur sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan suatu koordinat titik pada kuadran 1 yang memiliki jarak satuan, yang memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y.
koordinat titik yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y adalah titik A 7,4. Langkah kedua, menentukan titik koordinat lain pada kuadran 2, 3, dan 4 yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki 7 satuan terhadap sumbu Y, yaitu kuadran kedua adalah negatif 7,4, negatif 7,4, negatif 7,4. Nah, untuk langkah ketiga, menggambar 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D pada bidang koordinat sebagai berikut. Nah, untuk yang A itu koordinatnya 7,4, untuk yang B negatif 7,4, untuk yang C negatif 7,4, untuk yang Do 7, negatif 4. Nih, bisa kalian lihat untuk menggambar 7 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu X. Jika koordinat titik A 3,4, B 2,5, 2,5, C negatif 3,3, dan Do negatif 5,6, tentukan jarak titik tersebut terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, kemudian gambar dalam. Ini silahkan kalian kerjakan seperti pada contoh yang sudah saya jelaskan. Untuk yang pertama, untuk yang kedua, gambarlah titik-titik pada bidang koordinat yang memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 9 satuan terhadap sumbu Y. Nih, ada 2 tugas, silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.